الله أكبر 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 الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره مترادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وعظم وبارك وماجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيني خاصة ونفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قدره وأظهر والسماع الحج الأكبر يوم عظيم يوم ابتلى الله إبراهيم بالأمر بابنه فصبر وامتثل فجعله جزاء الحسنى. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang begitu mulia ini, khususnya kami wasiat kepada diri kami, kepada hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah, senantiasa meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan daripada perintah-perintahnya Allah seraya menepi saling larangan-larangannya pun. Sidang Idul Adha rahimakumullah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan keberkahan ini, tidak terlepas dari kisah yang begitu besar, yaitu terujinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebagaimana tertulis dalam surah As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya batif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang mana dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menanyakan kepada putranya, seraya Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayah, laksanakan perintah tersebut, niscaya kami harus saya, kata Nabi Ismail, nanti digolongkan orang-orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran, ketika orang tua tersebut melaksanakan perintah Allah yang ternyata ada hubungan dengan orang lain, di situ ada hubungan dengan putranya, yang ketika tersebut juga merugikan daripada salah satunya, berarti perlu izin dahulu kepada sang putra. Tidak serta-merta langsung mengeksekusi perintah Allah tersebut. Sebagaimana pelajaran di dalamnya, Nabi Ibrahim seorang ayah, ketika ada perintah Allah masih meminta pendapat Nabiullah Ismail, yaitu dengan pendapat ketika mau mengeksekusi daripada perintah Allah untuk menyembelihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Adha rahimakumullah, bahwasanya setiap perintah-perintah Allah tentunya ada yang menghalangi. Di antaranya adalah iblis, setan, yang seraya enggan di antara makhluk-makhluk yang ada ini untuk selalu bertaat kepada Allah. Di dalam beberapa kisah disebutkan kala itu bahwasanya iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ala tara i'tidala qamatihi wa husna suratihi?"
Lalatafa shilatihi. Wahai Ibrahim, tidakkah kau melihat ketampanan Nabi Ismail? Wahai Nabi Ibrahim, tidakkah kau melihat keagungan akhlak Ismail? Wahai Nabi Ibrahim, tidakkah kau melihat kegagahan Ismail sehingga engkau tega akan menyembelihnya? Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim kalau mendengar bisikan-bisikan tersebut? Beliau mengatakan, Inna hada lawal bala'ul mubin. Ini adalah merupakan suatu ujian, suatu musibah yang begitu nyata. Sehingga dihiraukanlah iblis tersebut. Sehingga dengan keteguhan Nabi Ibrahim tersebut, seraya berkata malaikat, faqala Jibril ta'dhiman lillahi ta'ala wa tajiban Ibrahim. Malaikat sehingga kagum dan mengagungkan kepada Allah dan takjub kepada Nabi Ibrahim, seraya malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara tersebut disambut dengan Nabi Allah Ibrahim, faqala Ibrahimu la ilaha illallah wallahu akbar. Seraya disambung dengan Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga menjadikan sababiyah daripada asbab takbir yang kita laksanakan di setiap 2 hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Adha rahimakumullah, bahwasanya daripada kisah tersebut dengan berbagai versi, di antara salah satunya ketika Nabi Ibrahim tersebut diuji karena ingin punya anak, dan ketika punya anak dia rela untuk mengorbankan kepada Allah untuk agama Allah. Di sisi lain juga ada suatu kisah bahwasanya kisah-kisah tersebut penyembelihan Nabi Ismail, ada yang mengatakan dalam suatu kitab bahwasanya kala itu Nabi Ibrahim akan diangkat sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim akan dijadikan hamba yang terdekat dengan Allah, sehingga malaikat yang mendengar pun meragukan keadaan tersebut. Sehingga malaikat berkata, qalatil malaikatu ya Rabbi inna lahu malan wa waladan wa imra'atan fa kaifa yakunu khalilan laka, kata malaikat Jibril. Wahai Tuhan kami, bagaimana Nabi Ibrahim engkau angkat sebagai khalilmu, engkau anggap sebagai kekasih terdekatmu, bahwasanya dia punya harta, dia punya anak, dia punya istri, mahadhi sawahil, dengan kesibukan-kesibukan tersebut. Qala Allah Ta'ala, sehingga Allah menjawab, la tanzuru ila surati abdi wala ila malihi bal ila qalbihi wa a'malihi. Janganlah kau lihat daripada bentuk daripada kekasihku, daripada keadaan rupa kekasihku, dan jangan kau lihat daripada harta ataupun apa yang ada di sekitarnya, bal ila qalbihi wa a'malihi, tapi lihatlah hatinya dan daripada perbuatan-perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaysa fi qalbi khalili mahabbatun ila ghairi, kata Allah, bahwasanya tidak ada daripada hati kekasihku rasa cinta kecuali kepadaku. Dengan demikian diizinkan oleh Allah malaikat Jibril turun ke bumi, yaitu menyerupai daripada anak turun Adam, sehingga fanazala Jibril ala surati ibni Adam, dan ia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, liman hada ya Ibrahim? Qala Ibrahimu lillah walakin an fi biyadi. Ini milik siapa ini wahai Ibrahim? Kala itu Nabi Ibrahim ternaknya begitu banyak, bahwasanya industrinya begitu banyak, keluarganya begitu makmur, sehingga diuji. Kala itu malaikat menyatakan, dan ini milik siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah milik Allah, tapi sekarang dalam kendali saya. Sekarang dalam kendali saya untuk meramutnya. Sehingga qala Ibrahim lillahi walakin qala tabarra'a biwahidin minha. Malaikat Jibril mengatakan, tolong berikan satu untuk saya. Qala Ibrahim udkurullah wa khutulutaha. Nabi Ibrahim mengatakan, berzikirlah kepada Allah, nyebutlah Allah, ambil sepertiganya. Sehingga dikatakan diambillah sepertiganya. Kemudian yang kedua, wa udkurullah taniyan, dan berzikirlah kepada Allah. Yang kedua, hudnisfaha, ambillah separuhnya. Sehingga yang ketiga, udkurullah wa khutkullaha, zikirlah kepada Allah, maka ambillah keseluruhan atau semuanya. Sehingga dalam kisah itu disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim meletakkan agama di dalam hatinya, meletakkan dunia di tangannya. Secara tidak langsung ketika itu Nabi Ibrahim ketika diuji oleh malaikat, semuanya dilepaskan,
dan diberikan kepada orang di depannya yang mana ia mau berjihad kepada Allah, mau zikir kepada Allah, mau berbuat baik kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Adha rahimakumullah, bahwasanya setiap Allah akan mengangkat hambanya untuk mendekatkan kepadanya. Setiap Allah akan mengangkat derajat daripada hambanya, niscaya pasti akan diuji lebih dahulu. Sebagaimana idza ahaballahu abdan ibtala'ahu. Ketika Allah ini cinta daripada hambanya, niscaya akan diujinya. Sedangkan ujian ini bukan hanya kepada dirinya, terkadang kepada keluarganya yang mengujinya, kadang kepada anaknya yang mengujinya, terkadang orang-orang di sekitarnya sebagai pengujinya, dan terkadang juga ujian langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga bahwasanya orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, niscaya dia juga akan diuji oleh Allah, akan diberikan cobaan oleh Allah, dan juga akan digoda oleh syaitan. Yang niscaya bahasa dikuatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka janganlah kau ikuti jejak daripada setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian bahwasanya dalam kisah tersebut, seraya Nabi Ibrahim sukses diuji oleh Allah dan menjadi Khalilullah, dan kemudian Nabi Ibrahim adalah berhasil mendidik daripada putra-putranya dan keturunannya menjadi orang-orang yang solih. Sidang Idul Adha rahimakumullah, kalau melihat yang demikian, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang begitu sukses mendidik putra-putranya, sehingga banyak daripada para nabi, banyak daripada para rasul itu adalah keturunan daripada Nabiullah Ibrahim. Yang dapat kita jadikan pelajaran saat ini, yang kita ambil hikmah di dalamnya, setidaknya kita bisa berkorban untuk agama kita. Kita bisa mengorbankan apapun yang ada untuk Allah Ta'ala. Tapi ending akhirnya yang paling bagus, yang paling baik adalah mereka orang-orang yang dalam pengorbanannya adalah menyukseskan daripada generasi penerusnya, menyukseskan daripada anak turunnya, sehingga menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Banyak di antara doa-doa Nabi Ibrahim yang tertera dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, yang mana untayan-untayan Nabi Ibrahim yang sehingga menjadikan keturunannya banyak muncul para nabi yang tercetak daripada keturunan Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Begitu juga kita yang diberi kemampuan, yang diberi keleluasaan rezeki, di hari ini sampai nanti di hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah kita disunahkan berkurban. Bahkan ada yang mengatakan disunahkan muakkad, ada yang mengatakan diharuskan, sebagaimana melihat daripada referensi yang ada, kata Rasulullah, laisa minna man lam yudhi walau sa'atun, bahwasanya tidak daripada golongan kami mereka orang yang diberi keleluasaan rezeki tapi ia tidak mau berudhiyah. Dalam keterangan yang lain, hadis yang lain dalam bahasa kita disebutkan bahwasanya janganlah kau dekati daripada musola atau tempat sholat kami, kata Rasulullah, ketika ia diberi keleluasaan rezeki tapi ia tidak mau berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keistimewaan daripada kurban begitu banyak sekali. Salah satu pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwasanya man kharaja min baitihi ila shira'il udhiyah kana kullu khatwatin ma'a anhu asra syai'atin wa ma'a anhu rafa'ahu asra darajatin. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, niscaya ia berniat untuk membeli hewan kurban, setiap daripada satu langkahnya Allah akan mengangkat 10 derajat baginya, dan Allah akan menghapuskan daripada 10 kejelekan baginya. Maka begitu juga ketika ia dalam keadaan taswim, dalam keadaan mengenyang daripada hewan tersebut, karena kalamu tasbihan, setiap perkataannya adalah dihitung bagaikan membaca tasbih. Kemudian wa idza udhiya dhubiha wa arqadamu khalaqallahu ta'ala min qatidamihi malaikatan yaghfiru lahu ila yaumil qiyamah.
Dan ketika hewan ini dirobohkan dan hewan ini disembelih, niscaya setiap daripada tetesan darah Allah jadikan malaikat yang mana malaikat ini beristighfar untuk memintakan ampun kepada orang yang berkorban tersebut. Begitu juga yang terakhir di keistimewaannya oleh Sidin Ali disampaikan, mereka orang yang berkorban ketika sudah dagingnya dibagikan orang-orang yang menerima, maka setiap daripada suapan fadilatuhu ka'itiqati utubatan min Ismail, bagaikan orang memerdekakan budak daripada keturunan Ismail. Saking begitu mulianya pahalanya, begitu banyaknya pahalanya mereka orang-orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana sebagaimana yang paling penting, kesimpulannya di sisi lain kita berkorban karena Allah Ta'ala, kita berkorban untuk generasi-generasi kita, di kurban udhiyah, hewan yang kita sembelih bagikan daripada sunnah muakkad. Di sisi lain pengorbanan-pengorbanan yang lain untuk generasi penerus kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini bersama dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi daripada larangan-larangan beliau, dan apabila kita dipanggil saya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah